Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 3 November 2022. Seperti biasa, bahan perenungan kita dasarkan dari bacaan harian Ekaristi hari ini yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 3 ayat 3-8a sebagai bacaan yang pertama. Paulus men-sharingkan pengalamannya bahwa apa yang dulu dianggap keberuntungan sekarang dianggap rugi karena pengenalannya, perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Itu berarti Tuhan Yesus Kristus lebih dari segala-galanya. Maka bagi Paulus, Kristus diperjuangkan sampai akhir. Atau lebih tepat dikatakan, semua dianggap sampah setelah Paulus berjumpa dengan Kristus. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus mengkritik orang-orang yang merasa lebih hebat dan tidak suka ketika Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Dua perumpamaan disampaikan, yakni domba yang hilang dan dirham yang hilang. Digambarkan ketika domba yang hilang atau yang sesat atau dirham yang hilang ditemukan, sukacita di surga begitu luar biasa. Karena Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, menarik apa yang dikatakan Paulus di dalam bacaan yang pertama. Paulus yang sudah dipanggil Tuhan ketika menuju ke Damsyik, akhirnya berubah di dalam hidupnya. Orientasinya juga berubah. Dahulu ia mengutamakan kepentingan duniawi, tapi perjumpaan dengan Kristus mengubah hidupnya, orientasinya, dan panggilannya. Dulu yang dianggap sebagai keuntungan, yaitu kekuasaan, kekayaan, kehebatan, sekarang dianggap rugi setelah berjumpa dengan Yesus Kristus. Maka Paulus menegaskan bahwa kita tidak boleh bermegah-megah akan hal-hal lahiriah atau duniawi, karena mengandalkan hal-hal lahiriah tidak ada gunanya. Paulus menegaskan di dalam sharingnya bahwa sunat pada hari ke-8 mentaati hukum Taurat tidak lagi penting
Tetapi yang paling penting adalah perjumpaan dengan Kristus yang lebih mulia dari segala-galanya. Dalam sharing lain, Paulus juga menegaskan, semuanya kuanggap sampah setelah mengenal Yesus Kristus. Bagi Paulus, Kristus adalah segala-galanya, dan itulah yang diperjuangkan, sehingga Paulus rela meninggalkan semua hidup lamanya untuk menuju hidup yang baru. Maka Paulus ketika menghadapi kematian karena bersikukuh bahwa Yesus hidup, tidak pernah akan mundur, karena Kristus adalah segala-galanya bagi Paulus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, pertanyaan permenungan pertama yang harus kita renungkan adalah, apakah perjumpaan kita dengan Kristus, entah pada waktu baptisan, entah pada waktu ekaristi, entah pada waktu sakramen yang lain, apakah mengubah hidupku, ataukah sama saja, ataukah hanya sepintas, tidak ada artinya. Paulus meyakini, Paulus merasakan bahwa Yesus adalah segala-galanya. Maka menomorsatukan Kristus adalah kewajiban bagi Santo Paulus, sehingga ia rela pergi kemana-mana hanya demi menomorsatukan Yesus bagi banyak orang. Dengan pewartaannya, Paulus berharap orang akan berubah dari manusia lama kepada manusia yang baru. Dalam Injil kita mendengar bagaimana orang harus berubah karena Allah sudah menantikan pertobatannya yang digambarkan dengan domba yang sesat dan dirham yang hilang. Allah akan terus mencari dan mencari yang tercecer, bagaikan domba yang tersesat dan dirham yang hilang. Sukacita dalam surga akan menjadi sempurna dan penuh ketika dirham yang hilang dan domba yang hilang ditemukan. Bagaimana cara menanggapi kasih Allah lewat perempuan yang mencari terus dirham yang hilang, atau gembala yang terus mencari domba yang sesat? Sukacitanya digambarkan ketika menemukan domba yang hilang, meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan tidak hanya itu, sampai di rumah ia mengadakan pesta. Ini menunjukkan bagaimana Allah bersukacita bersama para malaikat ketika kita yang berdosa ini ditemukan kembali. Bagaimana itu diwujud nyatakan kalau kita berani mengubah dari pola pikir hidup yang lama dan kemudian mengenakan pola pikir Yesus, berubah dari manusia lama kepada manusia baru, agar kita nanti ikut masuk dalam perjamuan surgawi yang penuh dengan sukacita. Pertobatan, kembali saya ingatkan, berarti
berani mengubah cara hidup lama menjadi cara hidup yang baru, yang oleh Paulus diwujud nyatakan dan ditekankan. Perjumpaan dengan Kristus menjadikan semuanya tidak berarti. Yang dulu dianggap keuntungan, sekarang dianggap rugi karena Kristus di atas segala-galanya. Maka semoga kita menjadikan surga bersukacita kalau kita ini mau berubah dari kesesatan kepada jalan yang benar, agar akhirnya kita boleh dikumpulkan dalam pesta abadi bersama Allah di dalam kerajaan-Nya. Mudah-mudahan dengan selalu berpegang pada prinsip Santo Paulus, dulu yang kuanggap keuntungan, setelah berjumpa dengan Kristus kuanggap rugi. Akhirnya kita akan mampu untuk hidup dalam keuntungan karena melaksanakan kehendak Allah. Dan dengan demikian kita akan bisa ambil bagian dalam sukacita surgawi, pesta abadi dalam kerajaan surga. Semoga kita mampu untuk mengikuti nasihat Santo Paulus dengan berani mengikuti kehendaknya dan meninggalkan cara hidup yang lama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas nasihat dan sharing Santo Paulus yang menegaskan kepada kami bahwa dulu yang dianggap keuntungan, setelah perjumpaan dengan putramu, semuanya dianggap rugi atau sampah. Itu berarti perjumpaan dengan putramu menjadikan kami boleh ambil bagian di dalam karya keselamatan. Kami kau ingatkan lewat bacaan-bacaan ini agar kami berani bertobat, meninggalkan hidup lama yang mengandalkan kekuasaan duniawi, dan kemudian menjadikan Yesus sebagai andalan kami, agar akhirnya kami boleh masuk dalam pesta abadi di surga, sehingga ada sukacita yang besar di dalam kerajaan surga karena kami meninggalkan cara hidup lama kepada cara hidup yang baru. Kuatkan kami bila kami kadang-kadang terbujuk oleh dorongan duniawi, kedagingan, dan egoisme, dan hantar kami untuk selalu mengikuti kehendak-Mu. Kami berdoa untuk umat-Mu di Paroki Kudus ini ya Bapa, agar mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, sehingga mereka tetap setia kepada kehendak-Mu, yang punya persoalan Engkau urai, yang punya persoalan dengan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya, dan usahanya Engkau beri keberhasilan, agar mereka tetap mengandalkan Yesus Putra-Mu di atas segala-galanya. Kami juga berdoa untuk Nawanto, saudara kami yang sedang sakit. Semoga tetap Engkau jaga, Engkau rangkul, Engkau dampingi, dan Engkau sembuhkan, agar penyakitnya karena mukjizat yang Kau adakan sungguh bisa lepas dari dirinya dan akhirnya sehat seperti semula, beraktivitas bersama dengan keluarganya. Dan semoga Engkau senantiasa membimbing, memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan dan saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan benar.
jaga imun, makan yang sehat, vaksinasi booster agar kita semua terbebas dari virus corona. Jaga kesehatan karena cuaca tidak begitu baik agar kita tetap sehat. Saya mengingatkan agar kita semua selalu hidup dengan memperhatikan kehendak Allah, hidup menggereja dengan baik, mendukung satu dengan yang lain, berpartisipasi entah dalam doa, tenaga maupun dana, entah kolektif untuk gereja, entah dana pembangunan, lewat kolektif pembangunan, lewat amplop pembangunan, lewat transfer untuk pembangunan, ataupun langsung lewat saya. Harapannya kita bisa melihat pembangunan dengan baik dan sungguh-sungguh kita bisa menjadi orang-orang yang berkontribusi dengan baik. Umat masih diberi kesempatan untuk memberikan masukan bagi calon Dewan Pastoral Harian paroki kita yang nama-namanya dan fotonya terpampang di depan gereja maupun depan pintu masuk dari parkiran Taruna. Kita mohon rahmat Tuhan agar pergantian dewan berjalan dengan lancar dan dapat memilih anggota Dewan Pastoral Harian yang berkenan kepada Tuhan dan bekerja dengan maksimal. Mari kita berkontribusi untuk kepentingan bersama dengan cara kita masing-masing. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.